Jadi selama 3 hari itu kita tidak berbaur dengan umat manusia, kita lebih berbaur dengan Allah Ta'ala. Nanti rasakan efeknya seperti apa. Contohnya, yang laki-laki itu ternyata sikapnya keperempuanan. Yang perempuan bisa laki-laki. Contoh, Robi'ah Adawiyah itu lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki. Lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki loh. Kenapa? Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut itu berselimutkan penderitaan demi kecintaan kepada Allah yang Maha Rahman, gitu loh. Jadi beliau itu lebih laki-laki ketimbang 100 laki-laki seperti kita loh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaikah, dan wajib atas dirimu, birriyadati, untuk melaksanakan riyadah, qablal khalwati, sebelum khalwat. Oke ya. Khalwat itu adalah kita masuk ke dalam sebuah rumah, dalam sebuah kamar, selama beberapa hari tidak keluar-keluar dengan melaksanakan amalan-amalan secara rutin. Itu namanya khalwat. Belum pernah ya? Belum toh? Ya. Saya juga belum. Jadi, tapi itu khalwat ya. Nah, khalwat itu memiliki efek apa? Memiliki efek pencerahan terhadap hati, terhadap pikiran. Itu perlu itu, walaupun misalnya hanya sekitar 3 hari. 3 hari. 3 hari di dalam sebuah kamar menghatamkan Al-Quran. Terus menghatamkan, nanti capek berhenti sejenak, bukan main HP. Berhenti sejenak, terus setelah hilang capeknya baca lagi Qurannya. Setelah selesai capek baca lagi terus dibaca sampai misalnya 3 hari. Jadi selama 3 hari itu kita tidak berbaur dengan umat manusia, kita lebih berbaur dengan Allah Ta'ala. Nanti rasakan efeknya seperti apa. Terus sebelum kita berkhalwat, kita riyadhah dulu. Apa itu riyadhah? Yaitu latihan rohani. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah misalnya ya, setiap sebelum subuh kita sudah bangun jam 3:30 itu. Kita sudah bangun, sudah wudhu, sudah sholat tahajud, dan itu dilakukan terus menerus. Itu namanya riyadhah. Riyadhah. Macam-macamnya riyadhah itu banyak. Atau misalnya disebut riyadhah juga kalau kita makan, jatah makan kita itu dipersedikit, itu namanya riyadhah juga. Bukan dipersedikit kalau tidak cocok lauknya. Bukan ya. Jadi tetap dipersedikit. Dari biasanya itu separuhnya. Biasanya sepiring penuh, wah, itu separuhnya dulu. Kalau langsung sedikit banget nggak kuat, jadi separuhnya dulu. Nah, ketika dilakukan terus menerus, itu namanya riyadhah, latihan rohani, dilatih. Nah, kenapa rohani kita perlu dilatih itu ya? Karena untuk mencapai derajat yang tinggi itu wajib latihan rohani itu. Wajib dilatih, rohani kita dilatih. Misal begini ya, kita itu tidak kuat untuk semalaman tidak tidur, maka dilatih dengan cara apa? Kita bangun dari jam 3 sampai subuh, dilatih. Nanti latihan-latihannya itu semakin diperluas porsinya itu loh. Dari jam 3 sampai subuh, nanti makin lama dari jam 2 sampai subuh. Nanti bisa makin lama dari jam 1 sampai subuh itu. Dan sholat itu sampai seenek-eneknya. Jadi seberapa kuat kita, maksudnya begitu loh ya. Sampai seberapa kuat itu. Ya. Ada seseorang ya yang kuat sholat sunnah itu setiap malam 70 rakaat.
70 rakaat itu ada yang kuat. Ada yang ngikuti Nabi setiap malam 11 rakaat. Gitu loh ya. Jadi kan kalau kita mau sholat itu kan rasanya ada pemberontakan itu loh dalam diri kita. Kenapa? Tidak bahagia soalnya kan gitu loh. Itu dilawan itu. Dilawan. Kan dalam pikiran kita, wah ini nggak bahagia ini ya. Jadi itu dilawan itu. Dilawan terus dilawan. Nah lama-lama setelah dilawan, lama-lama kita merasakan senang. Nah ketika senang itulah kita pertahankan. Kita pertahankan. Jadi kalau kita mau mengerjakan kebaikan, kok rasanya tidak enak, dilawan itu. Harus dilawan. Sebab apa? Nafsu itu tidak akan membawa apapun kepada diri kita, kecuali membawa keburukan. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan keburukan, kok senang hati kita, nafsu kita senang. Mengerjakan kebaikan, kok enak sekali. Nah itu sesungguhnya perlu dilawan itu. Perlu dilawan. Oke ya. Jadi sebelum kita berkholwat itu tadi, kita harus melakukan latihan rohani. Dilatih dari sekarang. Misalnya beginilah ya, orang ngopi dan ngerokok itu kan ibadah kan sebenarnya ya. Kalau lupa niatnya, itu harus diincer itu. Awas ya, aku mau ngopi lagi, ngerokok lagi, nggak akan lupa niatku. Gitu loh. Jangan terus-terusan lupa terus. Setiap malam lupa termasuk yang sekarang ini ya lupa. Nah, itu jangan. Hati kita itu jangan diinjek-injek oleh nafsu kita dengan cara dibikin lupa. Jangan lupa. Bismillah karena engkau ya Allah. Jadi gitu. Karena engkau. Jadi jelas loh. Sesuatu kita kerjakan jelas memiliki nilai gitu loh. Dari mana datangnya nilai? Dari niat kita semata-mata karena Allah Ta'ala baru bernilai kan begitu. Jadi kalau dari tadi lupa, nah sekarang diminum lagi, diingat lagi. Bismillah karena engkau ini jelas. Jadi dipastikan setiap kita mengerjakan sesuatu, konotasinya itu dengan Allah Ta'ala kepada hadiratnya itu. Jangan lupa-lupa lagi gitu loh. Contohnya juga misalnya begini ya. Setiap kali kita makan, sesungguhnya kan hidangan dari Allah Ta'ala. Nah, tapi kita kan sering kali lupa. Bismillah tidak lupa. Ini hidangan dari engkau dan engkau menyuapi aku sekarang juga. Bismillah. Nah, gitu loh. Itu nilainya sangat besar itu. Kalau sampai bisa seperti itu. Allah Ta'ala bahkan mengatakan, qata'tuka anis sa'ilahu, akan kuputus kemauanmu untuk mendapatkan makanan karena kujamin, kukirim dari sisi aku. Gitu loh. Jadi itu cara rezeki kita itu dijamin tuh seperti itu. Jadi kalau kita makan, kita minum, kita menyaksikan itu dari kemurahan Allah Ta'ala, maka kita dijamin rezeki itu. Kalau tidak percaya buktikan, coba. Kalau dibuktikan ternyata enggak sesuai, pasti ada yang salah itu. Ada yang salah itu, enggak mungkin tidak. Oke ya. Wariyadhatu, adapun riyadhah latihan rohani itu apa sesungguhnya ya? Ibaratun ialah ungkapan antahdzibil akhlak, dari memperbaiki akhlak sesungguhnya. Jadi latihan rohani itu untuk apa? Agar akhlak kita menjadi semakin bagus. Itu loh. Omongannya bagus. Terus statusnya di Facebook bagus juga gitu loh. Dan di mana-mana ya bagus gitu loh. Bagus. Menentramkan para pembaca kan gitu loh. Nah, itu kan makin bagus. Itu berarti apa? Riyadhahnya berhasil. Riyadhahnya berhasil. Kalau riyadhahnya tidak berhasil, dikit-dikit wedus itu. Oh, iya gimana kok wedus itu. Nanti yang satunya lagi disebut. Ah itu enggak berhasil itu. Jadi gitu loh ya. Jadi makin tertata, makin bagus omongannya, makin oke, makin sip, dan makin menjangkau banyak orang, menyenangkan banyak orang. Oke. Itu bagus itu. Jadi riyadhah itu ibaratun antahdzibil akhlak. Akhlak kita menjadi semakin terpuji, disenangi oleh banyak orang. Nah, itu kan terpuji itu, disenangi banyak orang itu. Bermanfaat kepada banyak orang, kata-katanya ditunggu orang. Itu bagus itu. Sip. Oke. Watarkil ra'unah ya.
Yang disebut dengan riyadhah itu juga apa? Meninggalkan kebodohan. Gitu ya. Jadi apa yang saya sebut sebagai kebodohan di sini tidak ada hubungannya dengan adanya ketidaksuksesan di bangku sekolah atau kuliah. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Apa yang disebut kebodohan itu adalah setiap perbuatan yang tidak bermakna itu loh. Yang tidak bermakna. Setiap perbuatan yang tidak bermakna. Coba lihat perbuatan Nabi Muhammad SAW. Semuanya bermakna itu. Dari mulai senyumnya sampai apapun yang dilakukan oleh beliau, semuanya menjadi teladan, menjadi bermakna. Nah, teladan itu kan makna itu ya. Makna itu, makna yang luhur di dalam sebuah perbuatan, makna yang luhur. Nah, kalau semua tindakan seseorang bermakna itu ya, berarti luhur orang itu, teladan itu orang bagus. Tarkir ru'unah, meninggalkan adanya kebodohan gitu ya. Misalnya begini juga. Kata-kata kalau tidak diperlukan enggak usah dikatakan itu loh. Kan misalnya ya ketika sudah berkumpul banyak orang itu muncul aja apa saja kan. Ini itu kan banyak sekali munculnya. Nah, hati-hati dari kata-kata yang tidak ada maknanya apa-apa. Misalnya didengarkan juga tidak, diapain gimana ini kan gitu. Jadi biar kata-kata itu bermakna, berkata-kata itu memiliki nilai baik di hadapan Allah Ta'ala maupun di hadapan manusia. Oke, meninggal. Wa tahammulil adza, dan kesanggupan untuk menerima penghinaan dari orang lain. Jadi sudah nggak marah-marah lagi. Kalau dulu kalau dihina apa tuh, coba ngomong lagi kan gitu ya. Jadi maksudnya itu kalau ngomong lagi mau pecendor itu. Nah, itu enggak, sudah bisa menikmati. Oke, sudah bisa mengoke itu loh. Ya, sip, sudah bisa mengoke. Jadi itu kesanggupan untuk menerima adanya penghinaan dari orang lain. Penghina. Sesungguhnya sangat mudah untuk bisa menerima penghinaan itu. Kata Syekh Sulaiman Ad-Darani, kita tidak usah jauh-jauh, belajar saja kepada ayam, kepada anjing, selesai kok katanya. Syekh Sulaiman Ad-Darani ini pernah diundang oleh tetangganya, mau dijadikan guru, tapi sebelum dijadikan guru, saya uji dulu katanya. Kalau sukses saya jadikan guru, kalau tidak sukses saya enggak mau berguru kepada dia. Diundang Syekh Sulaiman Ad-Darani, Syekh, nanti habis zuhur tolong ke rumah, saya punya acara, saya ngundang jenengan. Oke, katanya kan? Ya, sip, insya Allah. Sehabis zuhur datang Syekh Sulaiman Ad-Darani. Ketika datang di depan orang yang ngundang itu, siapa yang ngundang kamu ke sini? Katanya. Siapa yang ngundang kamu? Sufi butuh makanan kayak kamu, untuk apa diundang ke sini? Pulang ya pulang saja, tanpa berubah raut mukanya itu loh, nggak berubah sama sekali. Kalau kita kan digituin kan bisa hitam loh, ini hitam. Awas kamu ya. Kalau enggak ya bisa langsung di waktu itu juga cek gitu kan itu. Disuruh pulang itu enggak berubah sama sekali. Setelah nyampe di depan rumahnya karena tidak begitu jauh, dipanggil lagi, saya jadi undangannya, balik lagi tanpa berubah loh. Nah itu belajar dari mana? Dari anjing katanya itu. Jadi anjing itu kenapa diusir-usir dari rumahku, ya pergi saja. Nanti kalau aku enggak ada bisa ke sini lagi dia. Jadi tidak ada perubahan sama sekali di wajahnya. Nah, itu yang tidak mudah untuk kita kerjakan loh ya. Tidak mudah, itu yang disebut sebagai mati hitam. Jadi mati hitam adalah kesanggupan untuk menerima berbagai macam penghinaan dari orang lain. Namanya mati hitam. Jadilah engkau sebagai orang yang mati hitam. Jadi tak peduli dihina, diejek oleh orang lain, itu tidak peduli. Oke. Jadi yang terakhir itu adalah riyadhah apa? Tahammulil adza. Nah, kenapa riyadhah itu diwajibkan sebelum kita melakukan khalwat? Fa innal insana, karena sesungguhnya manusia idza taqaddama, apabila telah maju untuk berkhalwat.
fatahahu qabla riyadatihi, maka membuka itu orang kepada khalwat qabla riyadatihi, sebelum riyadahnya itu orang. Jadi karena itu sebelum khalwat itu riyadah dulu. Kalau tanpa berkhalwat kemudian orang masuk kamar untuk tanpa riyadah, orang masuk kamar untuk berkhalwat, maka kemungkinan besar dia gagal. Jadi riyadah itu dalam rangka apa? Meringankan kita ketika kita khalwat, dibikin ringan itu loh. Biar ringan nanti. Jadi pertama-tama itu katakanlah kita binal sebinal-binalnya misalnya ya. Terus agar menjadi lebih jinak, lebih patuh kepada Allah Ta'ala, kita melakukan riyadah. Kecil-kecilan dulu. Dan setelah sukses riyadah, baru kita berkhalwat, lebih ekstrim lagi gitu loh. Baru insya Allah bisa sukses. Kalau riyadah sebentar-sebentar saja, nggak kuat. Nggak kuat ya 3 hari, kelamaan ya. Kalau 3 hari riyadah kelamaan, gimana caranya untuk bisa khalwat kan begitu. Jadi kita itu uzlah, kita itu khalwat sesungguhnya dalam rangka apa? Agar kita itu terbebaskan dari adanya pengaruh sifat-sifat buruk orang lain itu loh. Agar terbebaskan. Ketika kita sudah terbebas dari pengaruh-pengaruh buruk orang lain, maka silakan bergaul dengan siapa saja. Kita tidak akan terpengaruh. Kenapa? Di saat itu makom kita adalah mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Makom kita itu adalah infitom, bukan irtidho. Makom kita itu disapih, bukan lagi menyusu. Gitu loh. Jadi enak kalau sudah seperti itu. Kenapa? Karena kita yang mempengaruhi orang-orang. Kita terpengaruhi, oh tidak. Jadi pastikan kita itu memiliki kekuatan sampai bisa mempengaruhi orang-orang dan tidak terpengaruhi oleh orang-orang di dalam perkara kebaikan itu. Jadi kalau perkara kebaikan kita mempengaruhi, saling mempengaruhi, oke. Tapi kalau perkara keburukan, jangan sampai kita dipengaruhi. Sebab kadang pengaruh-pengaruh itu mencuri perhatian kita. Kita habis pertemuan dengan siapa, kemudian kita terkesan dengan sebuah keburukan itu loh. Karena terkesan, maka kita mengamalkan juga. Nah, itu terpengaruh namanya. Terpengaruh. Oke ya. Jadi biasanya kalau orang tanpa riyadhah dulu kemudian orang itu maju, biasanya orang itu tidak akan pernah melahirkan sikap kelaki-lakian. Oke ya. Jadi kita ini kan laki-laki dan perempuan ya. Tapi sikap kita itu bisa kebalik-balik loh. Contohnya, yang laki-laki itu ternyata sikapnya keperempuanan. Yang perempuan bisa laki-laki. Contoh, Robi'ah Adawiyah itu lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki. Lebih bermutu ketimbang 100 laki-laki loh. Kenapa? Karena dari ujung kaki sampai ujung rambut itu berselimutkan penderitaan demi kecintaan kepada Allah yang Maha Rahman, gitu loh. Jadi beliau itu lebih laki-laki ketimbang 100 laki-laki seperti kita loh. Padahal kelaminnya perempuan. Gitu loh. Nah, kita yang laki-laki itu, tapi hilang-hilang subuhnya, itu jadi perempuan loh. Jadi perempuan itu. Jadi kalau sampai kita hilang subuh, hilang tahajud, hilang-hilang terus itu, hanya kelamin kita yang laki-laki itu. Kalau batin kita hakikatnya perempuan itu. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Yang laki-laki jadilah tetap laki-laki, yang perempuan jadilah pula laki-laki. Begitu loh. Paham toh? Ya tinggal diamalkan ya kalau paham ya. Diamalkan sedikit-sedikit, diamalkan, mohon pertolongan Allah, mohon syafaatnya Rasulullah agar bisa mengamalkan. Terus begitu. Jadi yang kita minta kepada Allah itu apa sih sesungguhnya? Yang kita minta itu adalah pengamalan yang benar tentang ajarannya ini loh. Jadi kayak gitu. Coba ya contohnya begini ya, sholat ya. Kalau sholat ya,
Allahu Akbar, misalnya sholat isya ya, pastikan yang pertama, terima kasih ya Allah di dalam batinmu dengan bahasa daerahmu masing-masing. Terima kasih ya Allah. Yang kedua, terima kasih ya Rasulullah. Yang ketiga, terima kasih wahai para guru. Itu dikatakan dengan batin kita ya, tidak dengan lisan ya. Kalau dengan lisan kita bisa batal ya. Tapi dalam batin kita, kita katakan, kalangkong Guste, kalangkong Kanjeng Nabi, kalangkong para guru satu. Jadi gitu loh. Sebab kalau tanpa peranan Allah nggak mungkin kita bisa sholat. Tanpa peranan Kanjeng Rasul nggak mungkin bisa kita sholat. Tanpa peranan guru nggak mungkin kita bisa sholat. Nggak mungkin. Jadi kita harus berterima kasih. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rasul, terima kasih wahai para guru gitu loh. Para guru tentu saja dari mulai yang sekarang sampai nyambung ke Rasulullah gitu loh. Jadi kita fokus kepada Allah Ta'ala ketika sholat. Allahu Akbar. Bagaimana pikiran kita tidak terpecah itu. Saksikan, saksikan. Kita kan sesungguhnya tahu, tapi belum tentu bisa menyaksikan ya. Yang menciptakan kita, menciptakan dunia semesta ini Allah Ta'ala semua itu. Dengan berbagai macam hukumnya yang merupakan efek-efek itu, termasuk adanya malam, adanya siang, adanya sore, adanya pagi, semuanya itu adalah Allah Ta'ala sesungguhnya kan. Nah, kalau kita melihat dengan mata batin, maka bersamaan dengan itu, kita hanya merasakan Allah loh, tidak merasakan apapun yang lain. Hanya merasakan Allah Ta'ala. Jadi Allahu Akbar itu fokus kepada Allah, ya fokusnya begitu itu. Jadi makanya gini lah ya, orang itu tanda-tandanya mau didekatkan oleh Allah kepada hadiratnya sendiri itu ya. Orang itu seringkali ingat tempat-tempat tertentu yang pernah dia lewati gitu loh. Kok kelihatannya di sana, kelihatan tempat-tempat tertentu dengan adanya bayang-bayang yang ada di situ. Bahwa waktu itu, waktu subuh, waktu itu, waktu sore dan lain semacamnya. Itu kelihatan semua itu, kelihatan. Jadi lama-lama penglihatan itu makin mendunia loh, makin kemana-mana. Dan kita kemudian merasakan dengan serempak bahwa pencipta yang di sini dan yang di sana itu satu sesungguhnya. Allah Ta'ala. Jadi kita tidak menjadi terkeping-keping oleh berbagai macam partikel, sama sekali tidak. Kenapa? Karena asal usulnya itu satu. Satu. Jadi kalau itu diikuti, adanya kenikmatan seperti itu, sayangnya kita bisa lupa rokaat itu loh ya, bisa lupa ke sana. Tapi ini kita pegang di sini, kenikmatan-kenikmatan seperti itu tuh kita pegang. Saksikan di waktu itu bahwa yang bermanfaat, yang mudarat itu cuma Allah, yang lain itu nggak ada. Sampai seyakin-yakinnya itu loh, saksikan seperti itu. Jadi nyata, Allahu Akbar nyata. Jadi kalau kita digerakkan oleh Allah itu nyata, sebab tanpa digerakkan oleh Allah kita tidak bisa bergerak. Jadi kita ini kan objek ya sungguhnya, objeknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita tidak berani untuk mengatakan besok aku ke sini, besok aku situ. Kalau insya Allah ya nggak masalah, insya Allah ya gitu. Tapi kalau aku nggak bisa. Karena itu orang-orang sufi itu mengatakan apa yang akan ditimpakan oleh Allah kepadaku hari ini itu loh. Sebab di luar apa yang ditimpakan oleh Allah tak mungkin terjadi loh pada diri kita. Apa saja itu, gak mungkin. Apakah itu keberuntungan ataupun kemalangan, tidak mungkin. Jadi gitu loh ya. Jadi kita makin akrab dengan Allah, makin akrab dengan Allah Ta'ala, keanekaragaman ini semakin bisa kita tembus. Kita tembus. Nah, di saat itu kemudian kadang Allah memberitahukan ini dan itu, ini dan itu. Kalau Allah berkehendak diberitahukan kepada kita, kalau tidak ya tidak. Sama ya. Nabi itu kan kadang langsung tahu hatinya seseorang, langsung tahu. Itu karena dibukakan oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak dibukakan oleh Allah Ta'ala, sama saja, tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Nah, hidup dalam kondisi yang seperti itu nikmat sekali. Bebas dari apa? Cengkraman nafsu, itu loh. Bebaskan kita dari cengkraman nafsu. Nafsu itu mencengkram begini loh, begini. Jangan mau kita dibegini-begini ini. Jangan mau. Dicengkram secengkram-cengkram. Dibikin tidak tidur karena tulanhanan HP. Ayo. Enggak tidur beneran ya, enggak ngantuk juga enggak ngantuk. Tapi ketika dilepas HP, ditaruh HP, wudhu,
untuk sholat ngantuk kemudian. Nah, itu loh ya. Jadi kita harus tahu loh, strategi setan mendekati kita itu kita harus tahu. Dan kita lawan dengan strategi pula. Gitu loh. Contohnya misalnya kita renungi, aku ini kalau nggak megang HP sungguhnya juga nggak rugi apapun kok. Ya. Nggak rugi apapun, tak taruh aja kamu gitu loh. Jadi ditaruh HP, selesai kan gitu. Orang kan terkecoh oleh sesuatu yang dia senangi itu loh. Jadi setan lewat sesuatu yang dia senangi, dikecoh lewat apa yang disenangi itu. Padahal sesungguhnya inna kaidas syaitani kana dha'ifa, firman Allah. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah kok. Lemah sekali, kecil sekali kok sebenarnya. Cuman betapa beratnya bagi orang yang tidak memiliki persiapan untuk menghadapinya, kan begitu. Jadi bagi kita itu berat, itu segala-galanya. Bagi para wali enteng ternyata itu. Ah, kamu ini minggir katanya. Ini suruh minggir juga setannya itu. Oke ya. Falayaji maka tidak akan datang minhu dari itu orang rajulun siapa seorang laki-laki abadan selamanya illa fi hukmin nadir kecuali dalam perkara hukum yang langka. Jadi kelaki-lakian itu tidak mungkin datang kepada orang yang khalwat tanpa riyadhah, gitu loh. Tidak mungkin datang kecuali di dalam hukum yang sangat jarang. Mestinya orang yang mau khalwat riyadhah dulu, sukses riyadhahnya, masuk khalwat insya Allah sukses. Insya Allah pula setelah khalwat dia menjadi laki-laki karena itu. Kalau sudah menjadi laki-laki, dia bertandang kemana-mana dengan enteng, dengan bergembira. Kenapa? Karena sudah tak terpengaruhi oleh keburukan apapun. Adanya adalah mempengaruhi orang lain dengan berbagai macam keindahan dan kebaikan. Enak hidupnya, ringan hidupnya, ringan sekali. Jadi misalnya ya, kan ada orang-orang yang modelnya berat itu ya, mengurangi porsi makanan itu, kan berat tuh, berat itu. Seginian mau dirubah separuh itu berat sekali, berat. Yang enggak berat kalau memang sudah terbiasa. Kalau kita ini kan sudah terbiasa ya, sedikit oke, banyak lebih oke. Jadi kalau model santri itu kan begitu. Berpuasa oke boleh, ada selamatan besar-besaran juga boleh. itu kan sudah tidak konsisten itu. Jadi tergantung keadaan itu kan. Tergantung keadaan. Gak konsisten itu. Jadi kalau belum pasti nasibnya, sebaiknya tidak konsisten dulu. Sebab mau makan lagi masih belum tentu kan gitu. Jadi mending kalau ada sikat aja. Oke ya, saya kira itu semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya mujibas sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.